Baik adik-adik, untuk yang session ini akan coba Ibu bahas lanjutan dari yang SOP, yaitu menentukan bentuk kanonik ya dari suatu fungsi boolean dengan menggunakan POS, product of sum. Ini masih halaman yang masih soal yang sama. Itu kalau kalian lihat di slide ada di halaman 26 ya untuk POS-nya. Sekarang Ibu tulis lagi soalnya ya. Soalnya masih sama ya. F X Y Z sama dengan X tambah Y aksen Z. Sekarang target kita mau menentukan fungsi boolean ini bagaimana bentuk POS-nya. Nah, kalau kalian masih ingat ya materi sebelumnya, bentuk POS itu adalah product of sum. Ya, product of sum berarti dia apa? Ya, berarti dia perkalian dari hasil jumlah. Berarti ini X tambah Y tambah Z ya, lalu dikalikan dengan X tambah Y aksen tambah Z kalikan dan seterusnya tambah kali dan seterusnya. Ini adalah kebalikan dari bentuk SOP POS ini ya. Jadi bagaimana soal ini mau kita rubah ya menjadi bentuk POS. Nah, untuk POS sendiri kita harus menggunakan, dan berdasarkan bentuk soal ini ya, kita menggunakan hukum satu distributif. Oke, ini hukum aljabar boolean ya, hukum satu distributif, di mana hukum satu itu dia bunyinya adalah A tambah B kali C itu sama dengan ya A tambah B dikalikan dengan A tambah C. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya bentuk ini kan ya tadi ya, tambah kali tambah kali, ini merefer bentuk POS. Jadi sekarang soal ini, Dek, kita rubah ke bentuk umum dari hukum satu distributif. Ya, bentuk ini ya. Ini hukum satu. Nah, sekarang kita tulis lagi soalnya di sini. Dia kan X tambah Y aksen Z. Nah, sehingga di sini menjadi bentuknya ya. Ini buka kurung, tutup kurung. Berarti di sini A-nya X, B-nya Y aksen, C-nya adalah Z. Nah, lalu kita bongkar di sini dia X tambah Y aksen kalikan dengan X tambah Z. Sudah? Nah, ini kan sama kayak tadi dikalikan ke dalam. Ini hasilnya. Kalikan ke dalam, ini hasilnya. Sama kayak ini tadi. A kali A tambah B kalikan dengan A tambah C. Ini juga sama, berarti X tambah Y aksen kalikan dengan X tambah Z. Oke, ini adalah sudah merefer ke bentuk POS. Terus dari sini gimana? Nah, sama kayak yang Ibu bilang di awal ya. Kita perhatikan soalnya. Kalau soal di sini dia inputnya 3, berarti dia keluarannya juga harus 3 ya. Nah, sekarang kita pecah dulu dia. Ini berarti kita anggap bagian pertama, ini kita anggap bagian kedua. Jadi kita ini di sini lihat outputnya masih 2 variabel. Ya, berarti butuh 1 lagi. Di sini outputnya masih 2 variabel, butuh 1 lagi. Nah, bagaimana caranya menambahkannya? Nah, berarti kita buat dulu di sini yang 1 Romawi. Tulis X tambah Y aksen. Nah, berdasarkan hukum ya, hukum si satu distributif, maka ini kita kalikan ya, Dek ya. Harus kita tambahkan variabel, tadi masih ingat urutannya ya. Di sini ada X, X aksen, Y, Y aksen, Z, Z aksen. Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini X, Y aksen. Harusnya dia pasti mau nggak mau adalah Z, Z aksen ya. Oke, ini Z, Z aksen. Nah, ini kita kali ya, supaya nanti merefer bentuk
hukum 1 kita kali ya, nggak mungkin tambah di sini ya. Kebalikan dengan yang stop ditambah, kalau di sini dia dikali. Oke, kalikan ke dalam. X tambah Y aksen Z. Oke, kemudian X tambah Y aksen tambah, oke ini nggak mau, Ibu pindah ke atas saja ya. Berarti jadinya X tambah Y aksen tambah Z kalikan dengan X tambah Y aksen tambah Z aksen. Sudah. Lihat, ternyata dari sini sudah dapat outputnya 3 variabel ya. Berarti ini selesai sudah. Sudah done. Nah, sekarang yang Romawi kedua. Ya. Oke, Romawi kedua itu X tambah Z. Apa yang kita tambahkan di sini? Oke, gampang sebenarnya sih, D. Ini kan udah ada XZ. Berarti yang belum ada apa? Y aksen. Prinsip Ibu tadi apa? Nggak boleh yang sejenis kan? Berarti mau nggak mau ini harus Y aksen. Sama, kalikan ke dalam berarti X tambah Z tambah Y kalikan dengan X tambah Z tambah Y aksen. Sudah? 3 variabel outputnya berarti sudah selesai nih, B. Nah, baru seperti yang sob tadi, A ditambahkan dengan B. Bagaimana hasilnya? X kita urut ya, tambah Y tambah Z kalikan X tambah Y aksen tambah Z aksen kalikan dengan X tambah, ini saya urutkan aja dari yang kecil ya, Y tambah Z kalikan dengan X tambah Y aksen tambah Z. Oke, perhatikan di sini. Adakah yang sama dari keempat ini? Kalau sama, berarti dia ditulis sekali. Ya, nggak boleh double. Mana yang sama di sini? Ternyata yang sama di sini adalah yang ini ya. X tambah, ini sama. Bagian 1 ya, makstem 1 sama makstem keempat sama. Berarti cukup ditulis sekali saja. X tambah ya, X tambah Y aksen ya tambah Z. Oke. Kemudian dikalikan dengan X tambah yang ini ya. Y aksen tambah Z aksen. Lalu kalikan dengan yang ini deh ya. X tambah Y tambah Z. Oke, sudah dapat. Jadi dari 4 kita sortir menjadi 3 karena ada yang sama. Yang sama hanya tulis sekali. Lalu di sini kita lihat tabel yang maxtem. Ya, maxtem ya, 3 output. Kita cek tabel maxtemnya. Oke, untuk X tambah Y tambah Z aksen itu adalah dapatnya M berapa? M0 ya. X tambah Y aksen Z aksen adalah M3. Sebentar ya, M3. X tambah Y aksen Z itu M2. Ini M2. Sorry, ini harusnya M besar ya, karena maxtem dek. Kalau mintem baru M kecil. 2. Ini adalah M3. Ini adalah M0. Sehingga boleh kita buat ini bentuk yang pertama ya. Oke, bentuk yang pertama. Atau boleh bentuk yang kedua. Ya. X, Y, Z adalah gimana? Ya, karena perkalian ya, kita urut dulu yang kecil deh. Ya, dan yang terkecil indeksnya ya. Kali karena pos, tadi kan sob tambah M2 dikali M3. Itu sama dengan PR, buka kurung, tulis indeksnya 0, 2, 3. Nah, ini jawabannya. Jadi nanti boleh bentuk yang pertama, boleh bentuk yang kedua. Atau boleh juga ditulis mau komplit kedua-duanya. Sudah? Bisa? Nah, sekarang sebenarnya ada yang cara simpel deh ya untuk menentukan suatu pos. Ini kan secara aljabarnya ya.
panjang, tapi nggak apa-apa, kan sudah mengetahui cara detail dari pos suatu fungsi fungsi boolean. Ada nanti kita ringkas ya di sini. Ini Bu hapus ya. Kita ringkas ya. Bagaimana ya bagaimana mencari bentuk pos dari satu SOP. Ini kita pakai adalah konversi antar kanonik. Nah, kita pakai ini deh, konversi antar kanonik. Nah, tadi kan udah dapet ya hasil dari yang SOP itu adalah f x y z sama dengan sigma 1 4 5 6 7. Ini hasil dari yang kita soal tadi yang SOP-nya. Nah, lalu kita cari di sini ya. Kita cari komplement dari si fungsi boolean ini. Ya, ini tanda komplement ya. Sama dengan oke, apa komplement dari ini? Berarti kan komplement di himpunan itu kan yang termasuk di anggota ini ya. Kan tadi 0 sampai 7. Nah, yang nggak ada di sini mana? Berarti 0, 2, dan 3. Bisa? Maksudnya gini. Tadi tabel min term maksimum itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SOP-nya sudah dapat 1, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita komplementkan fungsi SOP ini. Berarti cari yang tidak ada di SOP. Ya. Berarti apa saja? 0, 2, dan 3. Sudah? Nah, kalau sudah berarti jadinya begini. M0 tambah M2 tambah M3. Nah, sekarang kita gunakan tadi kan komplement ya pertama ya. Ini komplementkan dulu. Ya, komplementkan. Lalu berikutnya kita gunakan hukum. Ini yang pertama ya. Yang kedua caranya adalah gunakan hukum De Morgan. Ya, hukum De Morgan. Nah, bagaimana caranya di sini? Oke, berarti tulis di sini tadi ya, yang di atas tadi x, y, z sama dengan di sini berarti f. Ini ya, kita melakukan x, y, z komplementkan sama dengan ini tadi ya, M0 tambah M2 tambah M3 komplementkan. Jadi ini dikomplementkan ya, komplementkan ini deh ya. Jadi ini komplementkan semuanya ya, komplementkan luas kiri, ini dia, komplementkan luas kanan ya, yang ini tanda petik. Sudah, sehingga di sini masih ingat prinsip komplement deh ya, dualitas tambah jadi kali ya, berarti M0 dikali ini aksen ya, bongkar kurungnya, M2 aksen dikali M3 aksen. Oke, kemudian lihat di tabel dari min term. M0 itu adalah nilainya X aksen, Y aksen, Z aksen. Sudah? Nah, ini kan kali jadi tak. Ya. Oke, di sini kita buat M2 aksennya adalah nilainya dari tabel X tambah Y aksen tambah Z. Oh maaf, ini belum di ini deh ya, hapus dulu. Ini kali ini sama kayak ini tadi ya, M2 nya kan masih min ya, belum max term-nya, masih stop. Kita kecil di sini kan. Oke, jadi ini masih M2 itu adalah X aksen ya, kemudian kalikan dengan Y, kalikan dengan Z, kemudian dikomplementkan. Tadi dikomplementkan ya.
Oke, lanjut. M3, lihat di tabel, isinya adalah X aksen, Y kali Z. Oke, komplement kan. Jadi M0 tuh lihat tabel, isinya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen. Sudah. M2, lihat di tabel min term, hasilnya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, X aksen, Y, Z aksen. Komplementkan di luar. Kali M3, lihat tabel min term, X aksen, Y dan Z. Pasang komplement. Nah, sudah. Sekarang baru kita pakai prinsip tadi deh ya. X aksen ketemu aksen kan habis ya. Ingat hukum involusi. X. Ya, berarti X aksen ketemu X aksen itu adalah X. Ini kan komplementkan ya. Berarti jadinya tambah ya. Oke, ini Y aksen ketemu aksen Y. Kali tambah. Z aksen ketemu aksen Z. Nah, seperti ini ya. Sudah? Nah, ini sama X aksen ketemu aksen X. Y aksen. Z aksen ketemu aksen Z. Oke, ini X aksen ketemu aksen X. Y aksen tambah Z aksen. Oke, berarti ini hasilnya. Lihat di sudah berubah ya, ini adalah bentuk dari pos. Dari mana Bu? Karena sudah tambah bentuknya. Tambah kali, tambah kali, tambah kali. Nah, ini cek di tabel maxterm. Ternyata ini adalah nilai dari M0 kali, ini adalah nilai M2, ini adalah nilai M3. Pasang tanda Pi di sini. Ya. Oke, Pi ya. Ini maaf, ini jangan pasang tanda Pi dulu deh ya, karena masih untuk M ya, masih M0. Nah, baru pindah ke sini. Ya, baru kita di sini. Ya, pindah sehingga Pi sama dengan 0, 2, 3. Lihat. Hasilnya sama kayak tadi ya, sama kayak penjabaran pos secara hukum aljabar. Ya, hukum aljabar boolean. Oke, jadi boleh kita di sini jawaban akhirnya jadi f x y z itu sama dengan sigma 1 4 5 6 7 itu sama dengan pi ya 0 2 3. Ini dia. Jadi nanti boleh ya, kalau misalnya ada soal nanti di UAS, kalian nggak pakai hukum aljabar boolean cara yang pertama, kalian boleh langsung pakai konversi antar kanonik. Catatannya, ini kalian buat, ya, kalian jabarkan seperti ini deh. Nah, seperti itu. Gimana? Ya, semoga membantu ya dek ya. Setelah ini akan ibu kasih ya soal buat kalian, ya. Kuis ya, menentukan sop dan pos dari fungsi boolean. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.